Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumala Puspasagita dari kelas IAT 4A akan memaparkan sedikit materi tentang pengumpulan Al-Quran dari mata kuliah Kajian Tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Muhammad Yahya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat itu bangsa Arab mengalami atau dikenal juga pada saat itu sebagai zaman jahiliyah. Terlihat tidak ditemukannya bukti-bukti arkeologis dan bahkan dukungan dari Al-Qur'annya sendiri. Namun, para ilmuwan telah bersepakat bahwa di Arab telah lama sebelum jauh kelahirannya Nabi Muhammad SAW telah terdapat tulisan-tulisan atau aksara-aksara di sana. Seperti yang kita ketahui bahwa Mekah adalah kota di mana yang kota tersebut bergantung kepada perniagaan, sehingga tulis-menulis telah menjadi tradisi untuk keperluan perniagaan orang-orang Mekah pada saat itu dengan daerah-daerah lain. Sehingga masyarakat Mekah yang pada saat itu umumnya bermata pencaharian berdagang, mempelajari aksara-aksara tersebut. Kemudian, jika mereka kembali ke kampung halamannya, mereka menyebarkan ilmu tersebut atau pelajaran aksara-aksara itu kepada masyarakat yang lainnya. Dari wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bisa ditafsirkan bahwa tulis-menulis pada saat itu di kota Makkah masih merupakan sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru dan dianggap sebagai supranatural. Tetapi sejumlah bukti bukan hanya dari Al-Quran, tetapi memperlihatkan keakraban antara orang-orang Mekah dan dengan orang-orang Madinah melalui tulis-menulis maupun peralatannya. Bahan tulis-menulis juga disebutkan di dalam Al-Quran, seperti kata rok, mungkin mengacu kepada sejenis kertas kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Kemudian kata kirtos yang barangkali bermakna lontar, karena kata ini terambil dari bahasa Yunani, yaitu chartes, yang bermakna selembar atau sehelai lontar. Rujukan kedua kata kirtos yaitu dalam bentuk plularnya korotis, yang berarti bisa menyiratkan makna bahwa orang-orang Yahudi dahulu menuliskan lembaran-lembaran Taurat di dalam lontar. Demikian pula kata suhuf yang beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Barangkali dalam kaitannya dengan wahyu pada umumnya atau pada wahyu yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Bentuk tunggal kata ini, sohifah, kemungkinan bermakna selembar bahan untuk menulis tanpa menetapkan jenis bahannya, dan suhuf lazimnya diartikan sebagai lembaran-lembaran terpisah yang tidak terjilid. Sementara tinta dan pena yang untuk alat tulis juga ada rujukannya di dalam Al-Quran. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada kemungkinannya dipelihara dari kemusnahan melalui dua cara. Yang pertama, disimpan ke dalam dada manusia atau dengan cara menghafalkannya.
dan merekamnya secara tertulis di dalam jenis bahan kulit atau bahan tulis tertentu. Jadi, ketika para sarjana muslim berbicara tentang jam'ul Quran pada masa Nabi, yang dimaksud adalah masa pengumpulan Al-Quran atau masa pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad tersebut untuk mengumpulkannya menjadi satu. Salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam hadis-hadis Nabi, terdapat banyak sekali nama-nama sahabat yang menghafalkan Al-Quran. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid al-Ansori. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau menunjuk beberapa sekretaris untuk menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran atau wahyu-wahyu yang telah diterima oleh beliau. Pengumpulan pertama, Zaid ibnu Sabit. Teori paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama Al-Quran secara tertulis adalah bahwa upaya semacam ini secara resmi baru dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebelumnya, Al-Quran belum terhimpun di dalam satu mushaf. Sekalipun terdapat fragmen-fragmen wahyu ilahi yang berada dalam pemikiran sejumlah sahabat. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar selalu ditafsirkan sebagai pengumpulan ke dalam dada manusia atau penghafalnya untuk membela dan menjamin keabsahan teori ini. Namun, dari Zaid bin Sabit berkata bahwa Abu Bakar memberitahukan kepadanya terdapat banyak sahabat yang gugur dalam perang Yamamah, dan Abu Bakar pun mengkhawatirkan tentang hal ini. Begitupun dengan sahabat Umar yang berkata bahwa yang gugur di dalam peperangan ini adalah kebanyakan para penghafal Al-Quran. Kemudian sahabat Umar pun khawatir akan hilangnya orang-orang yang menghafal Al-Quran di muka bumi ini, sehingga jika mereka pergi, maka otomatis Al-Quran pun akan ikut pergi bersamanya. Kemudian Umar pun meminta untuk mengumpulkan Al-Quran, dan Abu Bakar pun berkata, "Bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Dan Umar pun mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang baik demi menjaga Al-Quran. Kemudian Allah melapangkan hati Abu Bakar sehingga Abu Bakar melakukan hal tersebut. Bentuk kandungan Al-Quran, bentuk dan kandungan mushaf-mushaf pra-Utsmani. Di atas telah ditolak kemungkinan eksisnya kumpulan resmi Al-Quran baik pada masa Abu Bakar ataupun Umar. Tetapi penolakan ini tidak menafikan kemungkinan eksisnya sejumlah kumpulan Al-Quran berkarakter personal yang diupayakan secara sadar oleh para sahabat Nabi semasa hidupnya, hingga beberapa keadaan salinan Al-Quran setelah wafatnya Nabi memang sangat menyedihkan, karena tidak hanya tercerai-berai dan tidak teratur, tetapi salinan-salinan itu juga ditulis di atas bahan-bahan yang berbeda dan sangat sederhana. Ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran
Informasi ini terutama didasarkan pada laporan-laporan mengenai surat-surat yang dikirim Nabi ke berbagai penguasa dunia ketika itu dan laporan mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid. Beberapa mushaf pra-Utsmani. Terdapat mushaf primer dan sekunder. Dalam karya-karya yang ditulis oleh para mufasir dan filolog yang awal, sering dijumpai pengungkapan atau perujukan kepada varian-varian pra-Utsmani. Terkadang, rujukan hanya dikemukakan dalam bentuk ungkapan mushaf sahabat atau sejumlah mushaf lama, atau dalam beberapa mushaf lama, fi ba'd al-masahif, atau yang eksis di kota-kota tertentu seperti mushaf kota Basrah, atau mushaf kota Hims, atau mushaf al-aliyah. Perujukan kepada mushaf yang berada dalam pemilikan orang-orang tertentu juga milik kakek dari Malik ibnu Anas, atau mushaf yang digunakan oleh Abu Hanifah. Namun yang paling sering ditemukan adalah perujukan kepada mushaf pra-Utsmani yang populer seperti mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lainnya. Cukup sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.